Baik, untuk kesempatan pertama, silahkan kelompok 1 mempresentasikan progresnya. Maksudnya di sini presentasi silahkan diperlihatkan penulisan artikelnya sudah sampai di mana untuk bisa kita dan kendala-kendalanya apa. Jadi kita bisa sharing gitu ya. Silakan. Atau mau kelompok 5 duluan. Kelompok 10 bagi 2 ya, kelompok 5. Biasanya duluan nih, selalu duluan nih, udah berapa kali pertemuan ya. Udah siap kelompok 5? Ibu kelompok Nadia aja, Bu. Oke, boleh. Silakan kelompoknya dia. Udah bisa share ya, ini multiple partisipan. Ini Bu, kan di abstrak itu harus ada tujuan, kemudian metode yang digunakan serta hasil. Tujuan sama metode yang digunakannya kelompok Nadia udah bikin Bu, tinggal hasilnya belum keseluruhannya belum selesai gitu Bu. Kalau tapi ini abstraknya Nadia dibatasi nggak Nadia? Bentar, kita satu-satu dulu coba abstrak. dibatasi Bu. Apa aja isinya? Abstraknya Inggris doang ya? Iya Bu, wajib Inggris aja. Oke. Ini yang lain kok belum ada emailnya nih? Siti sama Nurhafisah. Sudah Bu, tapi apa namanya pas Nadia masukin Bu, itu turun dia jadinya Bu. Karena email itu kepanjangan kan. Atau bikin email baru itu Bu. Pas Nadia masukin entry email Riza sama Nurhafisah, jadi ke bawah Bu. Karena kepanjangan gitu email Bu. Oh gitu. Coba bikin email yang agak pendek karena dia template-nya gini ya. Iya Terus Bu. corresponding authornya siapa? Ditulis. Apakah Nadia? Tulis lagi berarti emailnya. Corresponding author itu apa Bu? Yang Yang di sini, yang mensubmit. oh yang submit Nadia Bu. Oh yang udah ditandai ya? Gimana Bu? Dia cuma minta ditandai aja, nggak ada dibunyikan lagi emailnya Nadia di situ ya. Cuma di kayak gitu ya. Itu kok bukan satu ya angkanya Nadia? Iya, nggak tahu Bu, emang kayak gini di template-nya. Oh gitu, ya udahlah. Atau mungkin yang ini Bu, yang ini itu corresponding author-nya gitu Bu. Penulis pertama corresponding author-nya. Makanya ditandain gitu. Gitu dah Bu. Oh, bisa jadi, bisa jadi. Terus ini abstrak, walaupun belum ada hasilnya, tapi kok terlalu sedikit ya Nadia? Iya Bu, belum dia tambahin. Nanti tambah 1 atau 2 kalimat lagi ya. Iya baik Bu. Oke, baik lanjut ke pendahuluan. Nah yang di pendahuluan ini Bu, kendalanya dia masih bingung ini kalau misalnya tentang pengoptimalan produksi furniture dengan metode simple itu masuknya ke kajian ilmiah atau penelitian ilmiah Bu? Oh, dia harus didefinisikan oleh jurnalnya ya, diminta sama mereka ya. Enggak Bu, soalnya di jurnalnya kalau misalnya kajian ilmiah beda lagi strukturnya, kalau penelitian ilmiah beda lagi strukturnya. Kalau menurut definisi Ibu ya, kajian ini berdasarkan pengalaman aja kalau waktu Ibu kerja dulu. Kalau kajian ilmiah itu dia hanya bersifat deskriptif kualitatif aja, hanya bersifat kajian mengkaji sesuatu. Tapi kalau kita melakukan meneliti hal baru, misalkan ini kan ada tempatnya nih, kasus Mabel X, studi kasus itu sudah masuk ke penelitian untuk kategorinya. Karena eh, kita punya tempat, terus kita belum tahu nih sebelumnya jadi tahu kan.
Bu. Jadi menurut Ibu ini lebih ke penelitian. Ini template apa sekarang yang Nadia gunakan? OJS Unut, Bu. Universitas. Bukan, maksudnya ini. Kan dia kata Nadia tadi ada 2 versi, yang kajian dengan penelitian. Nah, Nadia pilih yang mana ini? Oh, ini dia template-nya cuma 1, Bu. Cuma di sini dibilang, nah ini buat artikel untuk ini untuk kajian ilmiah yang kayak gini, Bu. Yang untuk penelitian ilmiah kayak gini. Oh iya, berarti maksudnya ke penelitian ya? Nah, itu kemudian Bu, ini kan di sini kalau untuk penelitian ada latar belakang permasalahan, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian. Sedangkan di template-nya cuma ada pendahuluan sama metode penelitian. Itu kita tambahin lagi, Bu, kajian pustakanya berarti. Iya, kita tambahin aja. Berarti kajian pustaka bisa jadi gini ya, bisa jadi dia ini digabung ya, pendahuluan dengan kajian pustakanya. Maksudnya kajian pustakanya masuk di pendahuluan. 1.2 berarti ya, Bu? Coba lihat, ada 1.1-nya ya? Nggak ada, maksudnya nggak pakai 1.1, 1.2, langsung aja di bawah. Ini, oh Nadia belum selesai ya pendahuluannya. Kata-katanya jurnal ini dihapus aja Nadia, kalau sudah selesai yang punya Nadia. Iya, Bu. Ini kan contoh dari dia nih. Nah, kalau pas kita sudah mulai mengetik, yang jurnal kita, acuan-acuannya dari dia, misalnya gini, rumus yang diacu harus diberi nomor, itu hapus saja. Kalau Nadia nggak punya nggak punya rumus yang mau dicantumkan di situ, nggak usah. Tapi kita kan punya rumus, jadi masukkan rumus kita. Jadi rumus simplex misalnya gitu ya, adalah sebagai berikut. Atau matriksnya mau dilihatkan di sini berarti, di pendahuluan ini. Gabung aja jadi sama kajian pustaka. Kayak artikel Ibu kemarin itu kan memang nggak ada kajian pustakanya. Kajian pustakanya digabung dengan pendahuluan. Baik, Bu. Kajian, baik, Bu. Kemudian, Bu, yang ini dari penelitiannya ini, Bu. Nanti yang bab satunya diperbaiki lagi ya, yang sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Itu kan nggak ada di penelitian Nadia kan? Berarti dihapus saja nanti. Yang dari arahan-arahan dari template-nya ya. Sudah, Bu. Yang metode penelitian sudah dihapus. Oke. Sip. Ibu, kalau segini metode penelitiannya cukup, Bu, atau harus ditambah lagi? Cukup lah kayaknya ya. Cukup ya, Bu. Cukup tadi tambahkan kajian pustakanya aja Nadia, sama rumus-rumus ya. Terus mana lagi coba lihat? Di pendahuluan ya, Bu? Yang hasil dan pembahasannya itu baru dicari manual, Bu, belum disalin ke template. Oh gitu. Oke, sampai sini ya? Daftar pustakanya udah? Iya, sampai sini, Bu. Oke, udah bagus ya? Daftar pustakanya, Bu. Gimana, Bu? Udah bagus. Baik, Bu. Lanjutkan. Berarti tinggal tambah. Ya, sempurnakan lagi. Ibu harap minggu depan itu kita pertemuan 7. Sebelum minggu depan itu, hari apa ya berarti ya? Ibu minta Jumat, semuanya hari Kamis itu udah siap ya. Jadi Ibu cek dulu Turnitinnya, kumpul semua di hari Kamis, Ibu cek Turnitin di pertemuan 7. Ibu beri review sedikit lah hasil dari Turnitin, nggak Ibu expose sih, cuma Ibu komen-komen aja hasil Turnitinnya, perbaiki dulu. Jadi di 2 hari sebelum pertemuan 8 itu sudah disubmit. Dan di pertemuan 8 artikel yang sudah disubmit itu tadi bisa dipresentasikan. Oke, coba lihat. Ya. Ibu, Nadia mau tanya lagi. Jadi kan kelompok Nadia pakai
ngupload di jurnal OJS Unut ini kan, Bu. Iya. Masalah apa jurnal ini tentang metode simplex. Nah, kelompok OJS Unut juga, tapi lintasan terpendek menggunakan Hamilton itu nggak apa-apa. Gimana Nadia? Aku nggak jelas suara Nadia. Keterkaitan. Nadia kan masalah penyelesaian menggunakan metode simplex nih, Bu. Nah, kelompok 4 masalah, kelompok 5 masalah rute terpendek dengan Hamilton, tapi nguploadnya di jurnal sama itu nggak apa-apa, Bu? Kan kemarin Ibu bilang kalau bisa nggak boleh sama. Tapi kayaknya tetap ada yang sama ya Ibu. Lihat di kelas sebelah juga ya. Gimana ya? Kalau bisa, dibedakan lah jurnalnya. Siapa yang duluan? Tapi ya udahlah kalau beda bahasan nggak apa-apa lah. Yang satu graf ya, yang satu simplex ya. Iya, Bu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Ibu khawatirnya Ibu bilang nggak apa-apa, ntar yang lain pada samaan juga jadinya gitu. Kalau bisa, kalau memang Atau dicari dulu jurnal yang lain gitu ya, Bu? yang duluan siapa coba? Ibu belum ini juga. Nadia kemarin, Bu, presentasi duluan. Oh gitu. Kalau gitu yang belakangan itu pindah jurnal. Yang duluan ini, yang duluan daftar di daftar itu ya, di daftar yang kemarin, terus juga apa namanya? Karena gini, kalau Ibu izinkan satu, yang lain mau minta izin sama juga jurnalnya. Baik, Bu. Ya yang duluan yang pakai yang, kalau yang sama duluan ya, yang duluan itu yang pakai gitu. Yang belakangan tolong dicari jurnal yang lain. Gini, kalau kita ini matematika nih ya, nggak perlu kan, udah Ibu bilang nggak harus matematika, kan banyak tuh jurnal ekonomi di luar sana, atau jurnal apa yang terkait dengan penelitiannya pendidikan, banyak ya. Jadi jangan terfokus ke jurnal matematika aja, banyak jurnal gratis itu masih banyak di ini. Jurnal yang baru dibuat itu nggak bisa langsung terakreditasi, itu pasti gratis dia, banyak itu. Jadi maksudnya nggak harus ini loh, nggak harus yang matematika, karena yang matematika ini memang agak-agak langka juga. Kalaupun sudah ada, dia sudah terakreditasi karena udah lama, dan mahal, berbayar. Yang gratis itu banyak dari prodi-prodi lain yang baru, prodi-prodi baru, atau jurnalnya universitas swasta yang baru buka prodinya atau gimana, itu juga banyak itu belum terakreditasi sehingga tidak dipungut biaya untuk administrasi atau apa author fees-nya gitu. Ya, tolong ya dicari lagi. Nanti yang ini, yang sama, jurnalnya jangan sama. Terus juga Ibu kan bingung juga, Ibu udah share-share ya. Tapi masih ada yang nanya sama Ibu lewat Japri. Harusnya dicek aja dari list yang ada. Ini nggak gabung di grup atau gimana kok nanya-nanyanya lewat Japri. Maksudnya PC-PC gitu ya. Bu, ini kami boleh nggak ini? Coba cek lagi daftar, Ibu bilang kan. Kan sudah ada daftarnya. Dari R1, jurnalnya apa, R2 apa, kelompok berapa, pilih jurnal yang mana. Kalau sudah ada di daftar, itu kan berarti mereka udah duluan daftar nih. Yang belum dapat jurnal, jangan ikut yang jurnal yang sudah didaftar itu, cari yang lain. Oke? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Nadia. Ada lagi Nadia yang mau disampaikan? Cukup, Bu. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Kelompok 5 sudah? Kelompok 1? Kelompok 2 Nadia tadi ya? Ibu belum ini. Nadia kelompok 6, Bu. Oh iya. Kelompok 2 Agatha. Kelompok 1 Ade. Kelompok 3 Ajeng. Kelompok 4 Siska. Coba kelompok 5 Arif, silakan. Siapa yang mau ini? Tampil. Kelompok 7 Lisa.
Halo, halo. Halo. Iya, Bu. Gimana? Yang lain progresnya apakah bisa ditampilkan? Bisa, Bu. Kelompok kelompok Debbie lagi. Kenapa? Kelompok kami, Bu. Ya, silakan. Ayo, like. Mana like ya? Enggak, tolong like. Tegerin like. Oke, silakan. Ya, Bu. Tunggu, Bu. Nah, belum diapa-apain ini abstraknya. Abstraknya masih kalimat ini, kalimat dari template. Ya, Bu. Alek, arahkan ke aku belek share screen-nya, Lek. Oh, abstraknya memang sudah nih. Itu yang tadi belum? Abstraknya emang sedikit ini ya. Hasilnya belum, Bu, untuk ditampil di abstraknya. Oh iya, nanti tambahkan ya. Baik, Bu. Itu pendahuluannya yang kemarin juga sudah kami itu tambahin juga, Bu. Chandra, coba lihat untuk yang keywords itu kan harusnya dicetak di bold bukan ya? Dicetak tebal. Oh, ini Keywords. keyword. Terus yang abstrak Inggrisnya nggak disuruh miring ya? Sama template-nya. Ini salah, Bu. Seharusnya di abstraknya, di peraturannya nggak boleh ada cetak miring, Bu. Oh, dia dia bikin template-nya aturan gitu ya? Iya, Bu. Di template-nya nggak boleh ada cetak miring gitu, Bu. Oh ya udah, ikutin aja template-nya kalau gitu. Coba, sudah menemukan metode simulasi Lanjut ya, Bu? datanya apa? Ini lanjut ya, Bu. Ya, Chandra sudah menemukan metode simulasinya apa, Chandra? Kalau metode penelitian kayak buat kayak gini, benar nggak, Bu? Simulasi. Ntar Ibu nanya nih, simulasinya pakai apa? Simulasinya tuh kayak gini, Bu. Kami perlu variabel itu pertama tuh ada penyedia barangnya, misalnya pabrik, terus ada tujuannya itu ke gudang-gudang, terus kami butuh itu kapasitas penyedianya, permintaannya sama biayanya, biaya satuan pengangkutannya, Bu. Jadi bentuknya akan seperti ini, Bu. Ini boleh ditampilin di hasil dan pembahasan nggak? Ini membuat datanya ada sumbernya atau ada nama simulasi menghasilkan data ini atau gimana? Berarti cuma simulasi biasa yang dibuat-buat gitu ya? Iya, Bu. Oke lah, nggak apa-apa lah. Coba ke bawah. Ini baru sampai hasilnya, Bu. Selanjutnya ini harusnya mencari solusi awal pakai yang stepping stone, Bu. Baru sampai sini, Bu, perkembangannya. Ibu tuh khawatirnya
karena itu data simulasi, apakah diizinkan gitu ya. Tapi coba aja dulu. Baik, Bu. Coba aja masukin kan nggak apa-apa. Ibu, kami juga ada bingungnya, Bu. Apa tuh? Waktu mau register, di register itu dipinta tanda tangan, Bu. Cuman kalau mau tanda tangan itu yang form untuk masukin tanda tangannya itu ketikan. Oh ya udah tulis nama aja. Nama aja ya, Bu? Iya. Oke, Bu. Ada juga memang kayak seperti itu jurnal. Lanjut. Jadinya jurnal apa, Chan? Ekonomi ya? Jurnal sains dan matematika, Bu. Oh iya, yang kemarin itu yang di ini. Iya, Bu. Ini kelompok yang PC-PC Ibu ya? Harusnya tuh langsung aja didaftarkan di list nama-nama jurnal. Kemarin kami sudah lihat, Bu, yang di grup. Kami kira itu cuma yang kelompok R02. Kami takutnya kami ngambil jurnal yang R01 juga, Bu. Oh, enggak, itu kan semuanya R01 kan ngirim sendiri di grupnya ada. Terus yang dari R2 Ibu kirim ke R1, yang dari R1 Ibu kirim ke R2. Yang R1 ini ada dia di ini. Ini R1 ini. Udah dicek lagi, belum ada kan temennya yang pakai? Belum ada, Bu. Oke, bolehlah. Tapi kalau terkendala register, terpaksa ganti jurnal juga ya jadinya ya. Tapi Ibu rasa nggak ada yang terkendala itu tuh, misalnya kayak yang diminta tanda tangan itu kan bisa diatasi. Iya, Bu. Bisa lah, nggak mungkin lah, dia kan OJS, nggak mungkin dia akan mempersulit orang yang ingin registrasi. Makanya kan kalau misalkan cari jurnal itu memang yang ini, sebenarnya kalau dites CP-nya aktif atau enggak itu lebih baik. Tapi karena ini pembelajaran, kita nyari jurnal gratis, ya udah kalau emang CP-nya WA-nya nggak ada, nggak apa-apa. Yang penting registernya mudah dan bisa disubmit. Oke, coba lanjut. Oh, belum baru sampai sini ya? Oke, kalau gitu ada lagi yang mau disampaikan kelompoknya Chandra? Ada lagi, Chandra? Ini silakan dilanjut ya. Baik, silakan siap kelompok 2 kalau sudah, atau kelompok 1. Halo, Bu, halo. Kelompok 7 ya, silakan. Iya, Bu. Share screen ke Ira, Bu. Oke, silakan. Kira. Bentar. Ini kan simplex dalam optimalisasi keuntungan produksi es cup Lisa ya. Tapi kok jurnalnya jurnal pendidikan matematika, nanti malah ditolak.
Tapi gini, Ibu mau nanya sama kelompok 7. Pas masuk ke jurnal ini, ada nggak skopnya di situ? Apa ya namanya ini ya? Ini masuk riset operasi ya? Iya, Bu, kurang lebih kayak gitu, Bu. Riset operasi. Ada nggak skopnya? Tapi coba aja dulu lah. Nanti kan kalau misalkan nggak sesuai dengan skop mereka, ditolak palingan. Tapi yang penting submit aja dulu nanti ya. Sebetulnya lebih tepatnya kalau nyari di jurnal ekonomi aja banyak nih. Maksudnya lebih tepat ke jurnal ekonomi daripada ke jurnal pendidikan matematika. Jadi ini kan bisa masuknya tuh ke jurnal matematika atau jurnal ekonomi. Kalau jurnal pendidikan matematika, khawatirnya skop dia kan tentang pembelajaran, media pembelajaran, tentang blended learning lah, apalah yang masalah penelitian tindakan kelas, PTK ya, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kayak gini kan lebih ke ini. Terus Ibu mau kasih masukan sedikit. Untuk di Kecamatan Marosebo Ulunya kan terpisah nih. Coba di enter aja. Jadi di kecamatannya itu di bawah gitu. Atau pada, atau di enter, coba enter. Yang dari di kecamatan ya, Bu? Iya. Jadi nggak dipisahin Maro dengan Sebo Ulunya itu kan. Kayak gitu ya. Terus diganti nama penulis satunya siapa? Penulis satunya. Penulis duanya siapa? Seperti Nadia sama Chandra tadi ya. Ditulis dari mana program studi matematika. Kalau sama, ya udah satu aja ditulis program studi matematika FST Universitas Jambi. Atau dipanjangin juga boleh lengkap ya. Program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Lalu email korespondensi berarti dia cuma minta satu ini. Salah satu email dari 3 orang penulis ini. Nah, untuk diterima ini diganti aja tahunnya jadi 2021. Bulannya dikosongin aja. Nah, abstraknya ini terlalu bercerita deh ini abstraknya. Kalau yang tadi agak sedikit, yang ini jadi kayak terlalu banyak. Abstraknya coba memang abstrak. Abstrak itu kan belum menggambarkan, betul-betul menggambarkan isi. Baru apa ya namanya, gambaran umumnya aja. Kalau ini sudah berbentuk kayak latar belakang ini jadinya. Diperbaiki lagi ya abstraknya, Nanda. Jadi lebih disingkat ya, Bu? Iya, ringkas-ringkas aja, yang lebih ke gambaran umum, bukan detail gitu. Iya, Bu. Oke, lanjut. Ini udah ngikutin format template-nya ya, kelompok 7. Iya, Bu. Yang untuk metode ini emang seperti ini, apakah harus semuanya rata ke kiri? Bukan. Kalau ada yang kayak gitu, jadinya agak gimana gitu lihatnya. Diperbolehkan nggak seperti ini? Coba lihat lagi ya, template-nya. Kalau kata Ibu sih semuanya di rata ke kiri aja. Maksudnya ditarik ke sejajar metode itu loh. Kata metode. Baik, Jadi Bu. ada A-nya nggak di tag lagi gitu. Biar lebih rapi gitu ya, Bu? Iya. Kecuali kalau jurnalnya emang meminta kayak gitu. Meminta kayak gitu ya dia? Enggak kan? Iya, Bu. Oke, lanjut. Sampai sini atau udah lebih ini?
Udah sampai hasil sama pembahasan, Bu. Oke, coba lihat. Untuk diagram alir penelitiannya ini masuknya ke kategori gambar atau apa, nggak dinomorin? Gambar satu gitu. Coba perhatikan lagi ya penulisan ininya. Apakah gambar, apakah tabel, itu kan ada nomornya. Ketentuan dalam template-nya seperti apa, terus bentuk format tabelnya seperti apa. Nah, ini juga ya. Rincian-rincian ini apakah diperbolehkan di jurnal? Biasanya harus di dalam bentuk paragraf. Perhatikan lagi ya. Baik, Bu. Ini kalau secara penulisan KTI kan udah ya, maksudnya tuh boleh seperti ini. Tapi kalau untuk artikel kan dia beda-beda setiap jurnal. Itu yang perlu kita perhatikan lagi. Khawatirnya nanti malah banyak ditolaknya bukan karena nggak cocok, tapi karena penulisannya terlalu banyak perbaikan. Nah itu. Kalau bisa sih kan nggak ditolak, cuma di-review aja terus suruh perbaiki gitu kan. Coba lanjut. Cuman ini bagus ya, sudah mengolah data-datanya. Oke. Tinggal penulisannya aja kalau menurut Ibu ini ya. Terus Baik, kalau Bu. kayak tadi ini ada bentuk persamaan, apakah diberi persamaan, dikasih persamaan 1.1 seperti itu. Itu juga perlu diperhatikan kelompok 7. Tadi kan seperti kelompok Nadia ada aturan tuh rumus penulisan rumus seperti apa aturannya. Itu juga diperhatikan lagi. Maksudnya gini, kita download template itu supaya tidak menyalahi aturan penulisan yang dia tetapkan. Bukan berarti kita cuma download template terus ngikutin yang bagian atasnya doang, yang bawahnya kita balik lagi ke aturan kita sendiri, nggak boleh gitu ya. Pokoknya sampai Iya, ke Bu. bawah-bawah bentuk tabelnya pun kita ikutin nih. Coba lihat ini tabelnya, Ibu rasa nggak gini deh. Coba lihat template-nya. Biasanya ada template baku untuk KTI yang bukan seperti itu, Ananda. Tabelnya kebuka gitu biasanya. Coba lihat lagi template-nya ya. Kan dia punya tuh ketentuan tabel, ketentuan gambar, semua ketentuan untuk penulisan dia sudah dicantumkan di template biasanya ya. Iya, Bu. Cek lagi. Tapi ini sudah bagus, sudah selesai ya. Coba lihat ke bawahnya. Iya, Bu. Oke, ini progresnya sudah baik ya, tinggal merapi-rapikan penulisan kalau kata Ibu ini. Iya, Bu. Diikuti template jurnalnya. Simpulannya juga udah. Udah, Bu. Nah, keren ya, udah selesai. Coba lihat lagi, daftar pusakanya udah. Belum, Sudah. Bu. Daftar pustakanya belum dibuat, Bu. Oh ya udah, tinggal itu silahkan dilengkapi lagi. Terus juga usahakan apa yang kita jadikan di rumusan masalah tadi terjawab sudah di simpulan dan terjawab. Nah, kami itu nggak ada lagi ya dalam ini ya. Penulis atau peneliti ya, atau tim peneliti. Atau nggak pakai dibunyikan lagi kalau nggak salah tuh sekarang. Jadi langsung aja ke intinya, misalkan pengambilan data dengan cara melakukan observasi lah. Ini nggak perlu sih di dalam ini simpulan kan seperti Ibu bilang, rumusan masalahnya ada 3. Nanti tujuannya 3 juga, simpulannya 3 juga, menjawab rumusan masalah. Jadi yang B ini salah kalau kata Ibu ini. Ini dihapus ini. Iya, Bu. Sangatlah tepat, ini juga nggak perlu. Hasilnya aja langsung. Maksudnya hasilnya apa? Nih, diperoleh keuntungan maksimum dari hasil penjualan es kap Lisa rasa coklat. Nah, itu aja langsung kesimpulannya di C. Dengan X1 sampai yang itu tadi. Itu kesimpulannya ya. Iya, Bu. Yang di atas lagi apa? Pokoknya sesuaikan dengan rumusan masalahnya. Oke, kelompok 7. Baik, Bu. Sarannya apa coba? Oh, belum ya? Sarannya nanti tambahkan ya.
Sarannya itu untuk untuk si eskap lisanya. Terus juga saran untuk pembaca sama saran untuk peneliti selanjutnya. Untuk peneliti selanjutnya misalkan menggunakan metode apa gitu. Kan metode optimalisasinya nih ada banyak. Nah, sarankanlah di saran ketiga atau saran terakhir, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode apa gitu. Itu boleh ya? Iya, Bu. Oke, lanjut. Silakan rapikan lagi penulisannya. Jadi benar-benar ikuti template-nya. Apakah dia meminta berupa rincian atau berupa kalimat gitu. Itu yang harus diperhatikan. Kalau berupa kalimat berarti yang poin-poin ini dijadikan kalimat dalam satu paragraf. Jadi tidak ada lagi poin A, B, C, 1, 2, 3, itu nggak ada lagi. Itu yang perlu diperhatikan. PR-nya tinggal dikit lagi nih kelompok 7 ya. Iya, Bu. Perbaiki kesimpulannya. Ibu mau bertanya, Bu. Yang Ya, bagian silakan. ucapan terima kasih itu, Bu, itu perlu dibuat juga ya, Bu? Kalau perlu berterima kasih kepada eskap lisanya boleh. Tapi kalau dirasa nggak perlu, nggak usah, dihapus saja. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, udah bagus ya. Kelompok 7. Iya. Lanjut ke kelompok lain. Siapa yang ingin tampil lagi? Kelompok 1 udah? Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok Ajeng, Bu. Ya, silakan, Ajeng. Ini, Bu. Abstraknya belum dibuat tapi ya. Abstrak yang bahasa Inggrisnya aja, Bu. Yang bahasa Indonesianya udah sebagian. Oh, oke. Ini corresponding autornya diisi ya. Ah, iya, Bu. Pendahuluan, oke. Coba lanjut. Ini udah selesai kan? Iya, Bu. Tinggal dirapi-rapikan lagi. Ini setelah diperoleh normalitas itu ditarik ke atas, Jeng. Gimana, Bu? Nomor 2, metode nomor 2. Dia memang dirinci gini ya minta jurnalnya atau di dalam bentuk ini? Dalam bentuk paragraf. Oh ya udah. Ini nggak bagus nih kalau di enter, coba yang setelah diperoleh normalitas. Oh, yang ini, Bu. Iya. Dinaikkan ke atas ya, Bu? Iya. Setelah diperoleh normalitas data, coba. Dan dia memang tidak minta dimiring-miringkan tulisannya ya, kayak one way ini. Oh, diminta, Bu. Ya udah, perbaiki lagi ya. Coba perhatikan lagi penulisannya. Iya, Bu. Nah, uji normalitas Smirnov ini belum diperbaiki, berarti kemarin Ibu sudah koreksi ini. Uji normalitas Kolmogorov, Smirnov. O-nya kurang tuh. Kolmogorov. Di sini ya, Bu? Udah, kebanyakan O-nya. Hapus satu. Kolmogorov, Jeng. Ya, one way. Oh iya.
Uji post hoc variabel. Oke, lanjut. Tapi di atas sudah ada loh ini. Kolmogorov kok di bawahnya ada lagi? Kalau di artikel lebih sederhana, Jang. Diringkas lagi, Jang. Oh ya, Bu. Di atas sudah ada nih. Uji Kolmogorov. Iya. Kok di bawah diulang lagi? Hapus saja yang di bawah atau yang salah satunya dihapus. Ini ya, Bu. Kalau ini yang mau dipakai, yang di atas saja yang dihapus. Oh ya, Bu. Terus analisa itu ya, ganti analisis ya. Analisa itu yang tidak bakunya, yang lebih baku revisinya sekarang analisis. Lanjut. Nah, ini ada apa nih? Font yang tidak terbaca ya. 11 PT ini nggak perlu hasil dan diskusi. Itu hapus saja tuh. 11 PT cetak tebal huruf besar itu hapus saja. Sama yang font yang terbaca ini. Ini aturan penulisannya, Bu. Iya, tapi tetap dihapus kalau udah masuk ke jurnal kita. Oh iya, Bu. Iya, pasti dihapus nanti. Hasil dan diskusi berarti dia kan? Iya, Coba Bu. belum dimasukin ya, Jang? Belum, Bu. Terus coba lihat lagi spasinya. Ini spasi berapa? Spasi 1,5. Yang diminta oleh artikelnya 1 atau 1,5? Cek lagi nanti ya. 1,5, Bu. Kalau 1,5 udah benar ini 1,5 kan? Iya, Bu. Coba lihat lagi di bawahnya. Ini berapa halaman totalnya, Jang? 7, Bu. 7, oh ya udah. Ini yang ketentuan dia dihapus saja. Iya, Mas Bu. ada lagi gitu. Kan dia cuma ngasih kita arahan, tapi yang kita kirim memang artikel yang langsung bisa dimuat mereka gitu. Walaupun mereka ada proses review, tapi kan setidaknya udah rapi dari kita, udah nggak ada lagi kata-kata dia di situ. Udah kita modifikasi jadi punya kita gitu. Kayak dihapus yang arahan dari mereka ini ya. Iya, Bu. Coba lihat lagi ke bawah. Sampai metode, Bu. Oh, belum dikopas ya? Iya, Bu. Nanti tolong tambahkan juga untuk hipotesis normalitasnya, hipotesis dari ANOVA-nya. Kalau kemarin itu kan Ajang sama Pipit bikin hipotesis kan general ya. Maksudnya hipotesis H0 dan HA-nya satu aja untuk 6 variabel. Nah, kalau memang mau dirinci, itu jadi ada 12. 6 H0, 6 HA. Tapi nulisnya H0 HA, H0 nomor 1, H0-nya apa, variabelnya ditulis di situ ya. Terus yang kedua, H0-nya apa, HA-nya berapa, gimana. Kalau general, tulislah di situ hipotesis secara general adalah, ANOVA secara general adalah sebagai berikut, gitu ya. Jadi kemarin kekurangannya di situ sih, makanya dikomen oleh juri kan. Iya, Bu. Oke, itu yang perlu diperhatikan ya, kelompok 3. Lanjut, selesaikan dan rapikan tulisannya, perbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada, agar lebih sempurna lagi tulisannya. Lanjut ke kelompok 4 atau 2 atau 1 yang belum nih. Satu, 2, 4 silakan. Kelompok 4, Bu. Silakan. Aulia ya yang ini presentasi. Silakan. Kelompok 4. Oh, ini sama dengan kelompoknya Nadia tadi ya? Iya, Bu. Kelompok 4 tolong cari lagi. Tapi kalau nggak dapat nggak apa-apa yang ini, ya.
Soalnya kalau Ibu langsung kasih izin, itu nanti yang lain juga komplain sama Ibu. Kok nggak boleh kami sama, Bu? Mabuk itu boleh, gitu. Baik Bu, nanti kami cari lagi Bu. Ini bisa masuk ke jurnal yang sifatnya teknik ini ya. Bu. Ini bisa masuk ke jurnal teknik sipil ini ya. Coba cari. Banyak itu yang ini, dia baru-baru buat jurnal, misalkan prodinya. Terus belum terakreditasi. Itu biasanya tidak diminta biaya administrasi. Ini coba cari ya jurnal teknik sipil ya. Baik Bu. Oke, coba lanjut sampai mana? Ini udah bagus sih kayaknya. Abstrak Inggrisnya, abstrak Indonesia nggak diminta ya? Oh ya, ini beda ya. Ini template-nya yang tadi, kalau bisa diubah jurnalnya kan. Karena udah ada kelompok 6 yang gunakan ini duluan. Oke, coba lanjut isinya. Baru sampai hasilan pembahasan Bu, kelompok kami. Oke, lanjut nanti ya. Siap Bu. Tugas pertamanya cari jurnal lain. Tapi mentok-mentoknya kalau emang nggak dapet, tapi Ibu rasa dapet lah, banyak loh. Teknik sipil, planologi, ini kan masalah sampah. Jadi silahkanlah dicari lagi jurnalnya yang bersesuaian. Nggak apa-apa ini, nggak matematika, nggak mesti ke matematika. Oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Lanjut ke kelompok 1 atau 2, silakan. 1 atau 2. Mana nih kelompok 1 dan 2? Alex, mana Alex? Silakan Alex. Baik Bu, Atau dicoba dulu. Agatha duluan atau Alex duluan nih? Agatha mana Agatha? Kok nggak ada Agatha? Oh ada di. Alex aja duluan Bu. Oh Alex duluan, oke. Ini Bu untuk jurnalnya Bu. Oke. Keren nih. Oh dia emang minta 2 versi judul gitu ya, Inggris Indonesia ya? Iya Bu. Iya ya, lanjut. Oh baru batas ini ya? Metode penelitian baru sampai metode penelitian Bu. Oh iya. Yang untuk itunya masih di tahap penyelesaian Bu. Iya nggak apa-apa. Udah oke nih. Lanjutlah ya. Ya Bu. Ada lagi yang mau disampaikan kelompok 1? Atau kendala-kendala mungkin ya? Bu. Ya. Bu, Ya. ini
Ini kan dari pendidikan matematika, apa bisa nyambung, Bu? Nah, ini kan ada nih jurnal matematika dan pendidikan matematika, boleh ini. Karena dia dua, jurnal matematika dan pendidikan matematika. Ini boleh. Oh iya, Bu. Sebenarnya nggak apa-apa, coba-coba aja. Kadang gini ya, misal dalam suatu dia volume tertentu penerbitannya kurang masih tulisannya, diterima itu. Biasanya gitu. Tapi kalau udah penuh biasanya ngantri untuk terbitan selanjutnya. Nah, kalau misalkan yang skopnya tidak sesuai, biasanya dia akan pas di reviewernya itu dikasih tahu bahwa kurang sesuai dengan skop jurnal kami, misalkan ditolak gitu kan. Kalau sudah ditolak ya nggak apa-apa juga, maksudnya kan masih bisa cari jurnal lain. Untuk mata kuliah ini kan targetan Ibu cuma batas submit aja. Kalau mau diterima atau ditolak itu Ibu nggak pertanyakan lagi kok. Maksudnya jangan terlalu terbebani. Kalau emang mentok-mentok nggak dapat jurnal ya udah jurnal yang sedapatnya aja, Nanda semua. Terus juga kemarin itu memang mungkin Ibu apa belum jelas Ibu jelasinnya ya. Penjelasan dari Ibu apa belum spesifik atau gimana? Ibu bilang boleh pendidikan matematika, tapi kan kalau dia bahasannya yang tentang pendidikan. Tapi kalau ini dia dibunyikannya jurnal matematika dan pendidikan matematika, berarti nggak apa-apa. Berarti boleh matematika. Nah, untuk yang khusus pendidikan matematika doang itu loh, yang maksudnya cuma matematika, pendidikan matematika aja, terus kita bahas tentang ekonomi. Nah, di situ takutnya dibilang nggak sesuai skopnya. Walaupun kita pakai tools matematika ya kan, pakai alat analisis atau ya tools itu yang kita gunakan adalah ranahnya matematika. Tapi coba aja dulu ya, nggak apa-apa lah. Baik, Bu. Ada lagi yang mau disampaikan? Maksud Ibu bukan kelompok 1, kelompok yang tadi yang sebelumnya. Dia nggak ada jurnal matematikanya, dia tulisannya jurnal pendidikan matematika. Yang dibahas simplex SCAP ya tadi ya. Oke, Nanda semua. Kelompok 7, ada lagi yang mau yang mau disampaikan? Sepertinya cukup dulu. Oke, kalau udah langsung kelompok 2. Silakan Agatha. Iya, Bu. Yang share screen, Bu. Rizky ya. Abstraknya jangan dibunyikan di situ di latar belakangi itu. Ini masuknya malah ke latar belakang lagi. Oh, iya, Bu. Nanti disederhanakan kalimatnya ya. Atau diringkas lagi. Baik. Baik, Bu. Emailnya kok belum 4 nih, baru 2. Saran Ibu kalau mau ada email semua. Tapi kalau cuma satu yang corresponding authornya doang, berarti cuma 1. Nanti kami tambah, Bu. Oke, itu juga penulisannya memang matematika FST atau ditulis lengkap ya? Atau matematika Universitas Jambi aja? Perhatikan lagi itu ya. Jurnalnya minta apa gitu. Kalau matematika Universitas Jambi itu mencakup FKIP sama FST dah, Bu? FKIP kan pendidikan matematika. Oh iya, Bu. Nanti kami ganti. Matematika Universitas Jambi saja. Oke, lanjut. Terus kalau yang istilah Inggris disuruh miring nggak sama template-nya? Software Iya, itu Bu. miring ya, software itu miring.
softwarenya ya. Saya pakai kata software itu miring ya. Kecuali kalau mau Indonesia Piranti Lunak. Perhatikan lagi penulisannya ya. Ini memperkenalkan dandannya nggak ada spasi. Baik, Bu. Oke, lanjut sudah sampai mana kelompok 2? Pendahuluannya belum, Bu. Kami fokus dari abstrak dulu. Rumus sama masalah, tujuan penulisan sama metode dulu, Bu. Oke, udah bagus ya. Ya, Bu. Ini udah meyakinkan nih sepertinya kutipannya. Coba lihat daftar pustaka udah dibuat. Daftar pustaka belum, Bu. Masih dicari. Coba lihat lagi penulisan kutipannya Wibawanto sama Wandah 2017 ini benar-benar belum nih? Kok kayaknya salah deh. Cek lagi ya. Yang Ya, Bu, Wibawanto masih berantakan. ini. Ya, coba cek lagi nanti, rapikan lagi. Karena itu juga diperhatikan. Semakin banyak kesalahan, semakin lama direview, semakin lama dimuatnya. Misal nih, jurnal ini nggak nolak, tapi dia karena melihat banyak kesalahan, ya lama lah proses reviewnya. Banyak kesalahan gitu kan. Kalau bisa kita minimalisir kesalahannya ya, Ananda. Walaupun masih mahasiswa, tapi bukan berarti kita mengabaikan kaidah dan etika penulisan. Tunjukkanlah bahwa kita dari Universitas Jambi juga mampu menulis dengan baik, mengikuti kaidah-kaidah dan etika-etika penulisan yang berlaku. Baik, Bu. Berarti, Bu, ya abstraknya disederhanakan lagi, Bu, ya? Iya. Sama penulisan kutipannya ya. Coba lihat iya, lagi Bu. ya. Kalau jurnalnya nggak ada pedoman penulisan kutipan, bacalah buku yang dari ibu kemarin itu. Ya, ada kan? Pedoman Iya, Bu. kutipan, terus habis itu kalau jurnalnya punya arahan ya ikutin. Biasanya beda-beda juga sih. Ya tadi tuh Iya, Bu. yang jurnalnya Chandra, dia cuma minta dalam kurung siku aja, misalnya 1, nanti di bawahnya ada 1, tulisannya apa, di daftar pustaka atau referensi dibunyikan gitu, diperjelas lagi. Jadi beda-beda tiap jurnal, ikuti saja arahan dari template-nya. Ada kendala kelompok 2? Ada, Bu. Apa tuh? Waktu mau nambahin metode masalah sama tujuan penulisan, dia tiba-tiba langsung ke enter 1 halaman, Bu. Jadinya error gitu, Bu. Halamannya blank 1 di halaman kedua. Jadi agak kepindah ke halaman 3 ya pas di tujuan penulisan sama metode ini, Bu. Oh gitu. Gini aja, ulang Iya. lagi. Kan download lagi Ulang lagi. template-nya, terus dikopas lagi, terpaksa gitu jadinya ya. Itu kenapa, Bu, biasanya, Bu? Kurang tahu juga ibu ya. Kadang-kadang kalau yang ibu kemarin nggak ada gitu, nggak apa-apa, nggak ada masalah sih, bisa langsung di ini. Ya, Bu, soalnya kemarin Rizky ke Indonesia juga di ngeluh, Bu, apa yang ininya kok agak susah ya ngaturnya ya, katanya halamannya tuh ke enter 1 halaman gitu, diatur nggak mau dia, Bu. Udah pindah lagi, maksudnya baru lagi dibuka baru lagi, maksudnya download Iya, lagi diedit template-nya. lagi, diedit Ya, lagi jadinya. Oh nggak apa-apa, Iya, itu problem yang masih bisa diatasi kan? iya, Bu, bisa. Ya nggak apa-apa lah, biasa lah. Memang mungkin karena versi Word-nya beda kali. Mungkin, Bu, ya, versi Word-nya, Iya. versi lama mungkin. Bisa jadi seperti itu. Oke. Jadi, Bu, ya, Bu, makasih banyak, Bu. Oh, ada lagi yang mau disampaikan, Rifa? Nggak ada, Bu. Oke. Sip. Makasih, Bu. Sebenarnya ada, tapi nantilah kebanyakan nanti malah bingung. Oke, udah semua kelompok ya? Sekarang giliran Ibu nih share nih, ada beberapa contoh. Apa saja sih yang direview? Atau kita mau lihat Turnitin dulu ya? Turnitin deh ya. Karena minggu depan kan Turnitin. Ini contoh Turnitin. Oh, bentar.
Apakah bisa dilihat? Anda Bisa, semua? Bu. Bisa, Bu. Ya, ini ada pengabdian pada masyarakat, kelompok Ibu dan Bu Rozi juga ya. Ini judulnya, ini pengecekan turnitinnya ya. Pengayaan wawasan data integriti serta penguatan motivasi kerja untuk surveyors pada survei IBS dan survei konstruksi BPS Kota Jambi melalui Motiva Statistik Training. Ini ketuanya Bu Rozi, ada Ibu Shirley, Bu Cut, dan Bu Kori. Ini usulan 2021. Ini hasil turnitinnya yang diwarnai oleh turnitin ini, yang berwarna-berwarna ini berarti sudah ada di internet source gitu. Tapi Ibu heran nama Ibu juga, ya Ibu kan punya blog ya. Jadi ini nama Ibu nih ada sama Bu Rozi warnanya. Terus ini memang sudah sering digunakan ya, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi itu sudah banyak digunakan. Jadi dia berwarna juga. Terus yang di bawah pendahuluan, analisis situasi seperti ini. Ini ada warna-warna, yang ada warna ini berarti ini sudah ada di internet source ya. Nah, syaratnya di sini itu kalau bisa, kalau untuk dosen itu di bawah 20%, tapi ini kayaknya masih 23, masih kami perbaiki. Tapi Ibu tadi cari-cari nggak ada yang hasil perbaikannya. Ini sedikit ya yang berwarna. Ini juga. Nah, ini agak banyak ini ya. Nih, kalau untuk secara umum memang di bawah 30%. Terus kalau untuk lomba KTI biasanya di bawah 25%. Tapi kalau untuk dosen biasanya di bawah 20%. Jadi ini kami harus perbaiki lagi kemarin. Nah, tadi kan ada warna. Keterangannya ada di sini nih. Misalkan yang warna merah tadi. Oh, ini sudah pernah disubmit ke Universitas Jambi nomor 1. Nama Ibu sama Bu Rozi. Mungkin yang sebelumnya itu tulisan-tulisan sebelumnya, nama Ibu sama Bu Rozi ada gitu ya. Terus submitted to C Perbanas. Ini nggak apa-apa sih, maksudnya kalau 1% kayak gitu-gitu. Kalau submitted to Universitas Jambi ada banyak ya, karena kita bahas tentang LPPM tadi di bab berapa tadi ya. Jadi masih apa namanya? Banyak karena memang banyak item-itemnya sesuai dengan ketentuan dari LPPM gitu. Otomatis banyak dari Universitas Jambi lah. Ini cuma 1% gitu. Oke, contoh lainnya adalah ini, apakah bisa dilihat? Yang 18% ini? Halo? Anda semua bisa dilihat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, ini 18%. Ini juga yang di warna-warna ini berarti kita namanya ada parafrase. Jadi kita parafrasekan lagi. Nah, di warna-warna ini. Jadi bukan kita buang, tapi kita bikin kalimat ulang gitu ya. Ini, nah di sini 18%. Terus ada lagi ini, yang ini 26%. Ini masih diperbaiki kemarin itu ya. Ini banyak banget ya. Terus ada lagi. Ini 11%. Yang potensi ekologi dari abstraknya. Ini sedikit ya. Itu cuma 11%. Oke, turnitin mungkin itu. Lalu di sini Ibu akan lihat apa saja sih yang akan Ibu lihatkan, apa saja di review ya pada jurnal. Nah, ini dia. Ini sedikit ringkas ya. Nih, ini tahapannya bisa dibaca nggak diagramnya nih? Bisa, Bu. Oke, pertama tahapannya kita submit dulu nih artikel ke jurnal, lalu editor dari jurnal ini
men-screen paper tadi atau artikel kita tadi, dilihat sama mereka. Lalu setelah mereka screening, mereka memutuskan apakah diterima atau tolak. Kalau ditolak itu yang merah ini ya, rejected after screening. Ditolak ini artinya. Jadi setelah di screening itu ditolak, itu dikasih tahu ke kita bahwa jurnal kita ditolak. Atau jurnalnya diterima. Kalau diterima lanjut nih ke panah yang ke bawah sini yang biru ya. Terus akan diberikan kepada beberapa reviewer untuk direview lagi. Nah, setelah dari proses review nanti masuk lagi ke editor. Editor menganggapnya ditolak atau diterima gitu ya. Setelah di proses review diputuskan oleh editor. Nah, kalau misalkan ditolak ya udah ditolak, berarti kan ditolak di sini bisa juga. Jadi ada dua jenis penolakan ya, ditolak pada saat screening. Mungkin tadi kalau yang tidak sesuai skop itu tadi, atau ditolak setelah masuk ke meja editor, setelah dari reviewer, atau diterima oleh si editor dengan tidak membutuhkan revisi lagi. Atau itu hijau ya kalau sudah diterima ya, berarti langsung publikasi nih, tinggal tunggu publikasi. Nah, atau ada revisi dari penulis lagi, dari editor nih, tolong dulu ada teman Ibu, editornya bilang, Mbak tolong tambahkan persamaan regresi linearnya Mbak, katanya kan. Terus, oh iya saya lupa katanya gitu. Kan dia orang ekonomi, wajar lah kalau nggak ada rumus atau persamaan yang dia tulis ya, langsung ke hasil. Persamaan umumnya belum Mbak buat, kata dia. Teman Ibu itu dia cuma sampai ke persamaan akhir. Lalu ditambah oleh teman Ibu, itu dari editor. Jadi dari awal udah dianggap, sudah hasil screeningnya diterima. Namun pada saat editor membaca, itu ada perbaikan lagi. Seperti itu ya alurnya. Kemudian, apa saja yang di-review? Nah, ini dia. Reviewer itu apa saja sih ininya yang dia permasalahkan gitu ya. Ini bisa dilihat kan Anda semua. Halo, halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Halo, Bu. Oke, ini yang pertama tadi seperti yang Ibu bilang, standar and scope. Apakah artikel ini atau paper yang kita muat itu sudah sesuai dengan standar dari jurnal itu dan skopnya atau belum, gitu ya. Terus apakah pertanyaan dari penelitiannya itu jelas? Maksudnya jelas gak nih dia ini yang dia permasalahkan, si peneliti ini mempermasalahkan hal yang jelas nggak atau nggak jelas atau ambigu gitu ya. Terus apakah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan si permasalahan tadi itu sesuai, tepat dengan masalahnya? Nah, apakah desain dari studinya, terus metodenya, analisisnya sesuai, gitu ya. Misalnya tadi, apakah sesuai nih simplex yang digunakan? Apakah sesuai nih menggunakan ANOVA dan lain sebagainya? Lalu, apakah inovatif? Itu dulu tuh yang dilihat ya. Kalau inovatif, berarti kan baru ya. Inovatif sekali ini, belum pernah ada ini. Itu langsung diterima biasanya. Nah, atau tidak inovatif tapi original. Benar nggak ini hasil tulisan kelompoknya Chandra ya? Atau kelompoknya Chandra lihat artikel lain lalu meniru-niru. Nah, seperti itu ya. Itu dipertanyakan oleh reviewer. Lalu apakah paradigma dari penelitian ini bisa digolongkan kepada pengetahuan yang sudah ada gitu ya. Nah, lalu apakah konsep-konsep ini bisa dikembangkan? Lalu apakah bisa ditiru oleh peneliti lain? Maksudnya bisa direplikasi oleh
peneliti lain, maksudnya setelah membaca artikel kita, peneliti lain bisa mereplikasinya gitu ya, pada hal-hal lain gitu. Maksudnya dengan metode yang sama, tapi penerapannya berbeda. Nah, terakhir, belum terakhir. Apakah metode atau analisis statistikanya dan level signifikansinya tepat gitu ya. Misalkan kayak seperti Ajeng tadi, dia nggak pakai alfa 5% tuh, pakai alfanya 10% atau 0,1 ya. Nah, lalu apakah penyajian hasil itu menjawab pertanyaan di awal tadi gitu ya. Apakah kesimpulannya itu sudah menjawab poin-poin pada rumusan masalah. Nah, itu maksud dia. Lalu etika-etika, misalkan terkait dengan yang pernah Ibu sampaikan, masalah isu-isu, apakah melanggar isu-isu, kemanusiaan dan merugikan hewan, gitu. Kalau kita kan nggak ada penelitian ke situ ya. Lalu, tepat nggak sudah kesimpulan yang didapatkan dari hasil artikelnya gitu yang diperhatikan oleh si reviewernya. Oke, ini contoh form, tapi ini peer review ya, maksudnya ada dosen yang submit lalu si reviewernya ini submit. Si reviewernya ini dari kalangan dosen juga, itu namanya peer review atau hasil penilaian sejawat sebidang. Nama jurnalnya yang ini contohnya, ini bisa dilihat ya. Coba dibacain nama jurnalnya, Nanda. Judulnya ya, Bu? Ya. The implementation of team-based discovery learning to improve students' ability in writing research proposal. Oke, nanti bisa dibaca ya. Nah, ini contoh peer review. Ini jelas ya, doi-nya. Ini bukan doi ya. Tapi DOI untuk artikelnya doi. Bisa ditanya tuh, kamu udah ada nggak doi jurnalnya gitu ya? DOI-nya. Bukan doi-nya. Terus dijawab sama mahasiswa, udah Bu, saya udah punya doi. Bukan itu maksudnya. Ini yang dinilai oleh reviewernya adalah kelengkapan unsur isi artikel 10%, ruang lingkup dan kedalaman pembahasan 30%, kecukupan dan kemutakhiran data atau informasi dan metodologi itu 30%, kelengkapan unsur dan kualitas terbitan jurnal itu 30%, totalnya 100%. Ini penilaian, ini sudah standar yang baru. Kalau dulu zaman Ibu yang di review ada nilainya 75 itu beda lagi standarnya. Kalau ini standar dari yang dikeluarkan oleh Kemdikbud kalau nggak salah ya. Seperti ini standarnya. Ini dia reviewer 1, Prof. Dr. Agus Wardono, MPD. Ini kan contoh doang ya ini ya. Lalu ini ada lagi reviewer keduanya. Itu Dr. Khairul Anwar. Penilaiannya ada. Lalu kita lihat di sini hasil penilaiannya. Oh, ini ada satu lagi. Oh, enggak. Langsung. Peer review 1 30, peer review 2 30, rata-ratanya 30. Lalu ada lagi contoh. Ini contoh. Bisa dilihat kan ini? Judul artikelnya adalah pengaruh pemberian jus kombinasi bayam dan jeruk manis terhadap penurunan kadar kolesterol total dan LDL. Penderita hiperkolesterolemia rawat jalan di Rumah Sakit Dr. Haji Kompulan Pane Kota Tebing Tinggi. Nama jurnalnya Wahana Inovasi. ISSN-nya bisa dibaca. Lalu di sini dia termasuk jurnal nasional. Komponen yang dinilai seperti ini. Orisinalitas 20%, kedalaman kajian 40%, kebermanfaatan 10%, relevansi karya dengan keahlian 20%. Yang kelima itu kelengkapan unsur jurnal ilmiah 10%. Nilai akhir yang diperolehnya ini. Nilai pengusul adalah 10. Ini komentar review-nya. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur, memiliki kebaruan gagasan dan solusi bagi penderita hiperkolesterolemia berbahan alami dan mudah diperoleh. Nah ini ya, jadi perhatikan memiliki kebaruan gagasan dan solusi ini penting juga untuk kita penulisan artikel. Lalu telah ada analisis yang sistematis, pembahasan yang mendalam dari segi zat aktif bahan makanan yang digunakan.
Jadi tentang ruang lingkup, terus kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi. Nanti reviewernya nulis lagi apa. Lalu kelengkapan unsur kualitas penerbit, indikasi plagiasi, tidak ditemukan plagiasi karena sumber kutipan dicantumkan dengan jelas. Itu penting ya. Kalau kita tidak mencantumkan sumber kutipan, nanti kita dianggap plagiasi, Ananda ya. Jadi kalau ada yang kita ambil dari buku-buku mana, ya tulis kutipannya, harus jelas. Lalu kesesuaian bidang ilmu, penelitian yang sangat sesuai dengan bidang ilmu peneliti. Ini dia penilainya adalah Effendi, S. Nainggolan, SKM, MKes. Gitu ya. Oke, demikian mungkin. Ada pertanyaan sampai sini? Ini Mulia Mansur udah kabur lagi ya, nggak ada. Siapa yang keluar nih tadi? Sisa 23 orang. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ingin disampaikan? Atau kira-kira tergambar lah ya reviewer itu seperti apa ya nanti? Tapi kalau jurnal yang baru-baru kayak sekarang ini, dia lewat email aja tuh komunikasinya dengan penulis. Tapi tergambar ya, udah ya. Tergambar, Bu. Oke, tetap semangat. Apa namanya? Penulisan artikel ini insya Allah bermanfaat karena untuk skripsi nanti diperlukan juga ini. Dan kalau sudah terbiasa seperti ini, kan nanti nggak susah lagi menemukan jurnal ya, Nanda semua ya, untuk skripsinya. Kalau skripsi itu disarankan memang terindeks Sinta 4 minimal. Kan yang paling tinggi itu Sinta 1, paling susah masuknya. Terus Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5. Disarankan itu bukan Sinta 5, tapi Sinta 4. Kalau untuk skripsi, tapi kalau untuk pelatihan kayak sekarang, itu carilah yang gratis aja. Tapi kalau ada juga sih kemarin mahasiswa bimbingan Ibu, itu dia dapat Sinta 2, tapi Sinta 2-nya itu susah sekali ya, mau registernya agak susah, terus juga dia gratis emang, mau submit juga ternyata error gitu. Nah, itu juga kendalanya, mungkin karena apakah dia sudah penuh, udah terlalu banyak yang submit, karena dia gratis Sinta 2 ya kan. Biasanya Sinta 2 itu 1 juta bayarnya. Jadi memang kalau memang terlalu sulit, pilihlah Sinta 4 atau Sinta 3 ya. Sinta 1 dan 2 itu agak sulit masuknya, reviewernya juga proses reviewnya agak lama juga. Dan antri biasanya. Misalkan kita masukkan sekarang baru Januari terbitnya. Jadi kalau Sinta 4 masih agak ringan, misalnya kita submit sekarang, bulan depan insya Allah udah terbit. Proses reviewnya paling 2 minggu gitu. Makanya disarankan untuk mahasiswa itu nanti Sinta 4. Kalau sekarang enggak ya, Ibu kan cuma tugas biasa ya. Enggak usah pakai yang terakreditasi Sinta, tapi ikutilah template-nya. Karena kadang-kadang jurnal yang tidak terakreditasi malah lebih disiplin. Karena dia gratis itu tadi, jadi lebih disiplin loh penulisannya. Kalau seandainya direspon oleh si editornya, anggapilah ya Ananda ya sampai selesai ya. Misalkan direspon terus mereka bilang perbaikilah walaupun pertemuan dengan Ibu udah selesai kan. Kalau bisa memang sampai dimuat gitu tulisannya. Terus nanti gini, kalau misalkan ada yang sampai dimuat, laporkan ke Ibu ya, nanti Ibu kasih hadiah deh. Emang nggak seberapa sih hadiahnya, tapi ada lah. Nanti WA aja Ibu, Bu udah dimuat Ibu, berhasil Bu. Gitu ya. Nanti ada hadiah dari Ibu buat penulis-penulisnya. Tapi kalau mau dibiarin aja, misalkan ditolak ya udah dicuekin ya udah. Kalau emang mau sebatas itu ya nggak apa-apa juga. Ibu kasihan juga kalau harus maksa-maksa kan. Nanti memberatkan dari mahasiswanya. Sementara tugas-tugas mata kuliah lain juga banyak. Oke, ada yang mau disampaikan Anda semua? Atau udah pas semuanya? Udah jelas? Sudah jelas. Ya, Bu. Oke, nanti Turnitinnya kayak gitu gambarannya tadi ya, dicek Turnitinnya tulisannya. Kalau Ibu pertama-tama tinggi juga sih, terus lama-lama jadi berkurang. Terakhir yang artikel Ibu kemarin tuh 6%, tapi Ibu cari-cari kok Ibu nyimpannya sebagai apa, lupa Ibu. Nama filenya. Mungkin Ibu nggak pakai kata-kata Turnitin di dalam filenya, jadi lupa. Tuh terakhir 6% Ibu ya. Tapi ada mahasiswa bimbingan Ibu yang sampai 3%.
Kalau di awal itu masih 50%, 40%, 60% itu biasa. Namanya juga baru. Kalau pas cek Turnitin pertama tulisan kita itu ternyata 60%. Itu berarti kan kita masih kopas ya, belum kita parafrase. Nah, sekarang jadi tugasnya buat Anda semua di sini, carilah definisi parafrase, itu lewat googling aja. Lalu tips dan langkah-langkah parafrase. Itu tugasnya. Itu tugas individu ya. Silahkan ditulis tangan dalam satu halaman aja, nggak boleh lebih, tentang parafrase ya. Jadi all about parafrase. Yang wajibnya itu definisi dan langkah-langkah. Tapi kalau misalkan mau ditambah-tambah yang lain boleh, asalkan cuma satu halaman HVS A4 saja, tapi ditulis tangan. Dan diupload, nanti Ibu kasih slot tugasnya diupload di LMS. Oke, itu parafrase itu adalah cara kita untuk menurunkan indeks similaritas pada Turnitin. Karena yang dihitung di Turnitin itu kan indeks similaritas dengan kesamaan tulisan kita dengan tulisan yang sudah ada di internet. Oke, ada pertanyaan? Ibu, tugasnya definisi parafrase dan tips mengatasi parafrase itu ya, Bu? Tips mengatasi. Bukan. Definisi parafrase dan langkah-langkah untuk memparafrase. Baik, Jadi Bu. 1, 2, 3 dan seterusnya. Boleh ada yang kalau mau 10 boleh. Baik, Tambah satu Bu. lagi deh contoh parafrase. Nah, itu ya. Itu tugasnya. Nanti Ibu kasih slot tugasnya di LMS. Baik, terima kasih Anda semua atas perhatiannya. Ibu mau nanya jika ya boleh, Fit, silakan. Kalau yang contoh parafrase itu satu kalimat atau gimana, Bu? Satu paragraf aja. Misalkan contoh satu paragraf asal, lalu paragraf setelah parafrase apa gitu ya. Baik, Bu. Ibu, Ya. mau bertanya lagi, Bu. Yang di parafrase itu yang dari kutipan atau bebas paragraf apa aja, Bu? Bebas. Pokoknya baik, nggak harus yang dari kutipan. Boleh yang kutipan. Gini, walaupun kita mengutip, itu disarankan untuk penulisan artikel, itu kutipannya jangan dikopas langsung, tapi kita ubah ya strukturnya, itu yang namanya parafrase. Jadi, tetap ditulis kutipannya, walaupun sudah kita parafrase, karena kita mengutip tuh tadi judulnya. Cuma kita parafrasekan aja, makanya kita nggak plagiasi lagi. Nah, Turnitin itu nggak bisa dia menggolongkan mau kita kutipan kayak mau apa, tapi dia nggak terima kalau ada udah sama persis paragrafnya. Itu kelemahan dari Turnitin. Padahal kita sudah cantumkan kutipan, sumber kutipannya, tapi karena sama persis dengan aslinya, itu si Turnitin nolak, itu dianggapnya sebagai wah ini plagiasi seperti itu ya. Nah, makanya kita harus tetap walaupun kutipan tetap diparafrase. Kalimat contohnya boleh ya, contohnya boleh dari kutipan, boleh paragraf yang kita temukan di mana gitu, terus kita misalkan di berita, terus kita ubah parafrase boleh. Satu paragraf aja contohnya. Berarti contoh asli sama parafrase ada 2 paragraf jadi totalnya. Oke? Ada pertanyaan lagi? Sejauh ini belum, Bu. Oke, terima kasih semuanya atas perhatian dan partisipasinya pada kuliah pada hari ini. Semoga sharing session kita pada hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Selamat siang dan salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama semua. Tetap semangat ya. Siap, Bu.